Langit mulai menggelap ketika Ardi menyusun peralatan di ruang bawah tanah rumahnya. Tewasnya orang tua Ardi yang sedang dalam perjalanan konferensi ilmiah internasional terasa janggal, membuat Ardi sedih dan penasaran mengapa itu bisa terjadi. Lalu dia mengajak teman-temannya untuk menjalankan eksperimen yang telah mereka bicarakan selama berminggu-minggu. Di meja, terletak sebuah sigil rumit yang terbuat dari kabel tembaga, dihubungkan ke generator elektromagnetik kecil. Cahaya neon redup memantul di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seiring aliran listrik mengalir dalam pola sigil itu. Ardi, dengan napas yang tertahan, menatapnya. Seluruh proyek ini adalah campuran antara kejeniusan teknologi ilmiah dan mistisisme kuno. Ini dia, kalau berhasil, kita akan menjadi yang pertama merekam interaksi antara dunia kita dan yang lain, gumam Ardi. Arnold, sahabatnya yang sering skeptis, berdiri di sudut ruangan sambil memegang kamera. "Aku masih tidak yakin ini ide bagus," katanya. "Apa kita benar-benar tahu apa yang akan terjadi?" Cindy dan Rena berdiri di sebelahnya sama-sama tegang. Meskipun awalnya terlihat antusias, sekarang mereka mulai merasa ketakutan. Tetapi rasa ingin tahu mereka mengalahkan rasa takut itu. "Sudah terlambat untuk mundur sekarang," kata Rena, matanya bersinar penuh tekad. "Kita harus melihat ini sampai akhir." Ardi menyalakan perangkat terakhir, dan ruangan mulai bergetar ringan. Sigil mulai menyala dengan warna kehijauan, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tak kasat mata sedang bangun. Mereka semua duduk di sekeliling sigil itu, menunggu dengan cemas. Perlahan-lahan, udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Suhu turun drastis dan kabut tipis muncul di lantai. "Ini dia," bisik Ardi. Tiba-tiba sigil itu berputar. Angin kencang muncul entah dari mana, mengguncang ruangan. Sebelum mereka bisa bereaksi, sesuatu yang tak terlihat menyeret mereka keluar dari tubuh mereka, bukan fisik mereka, melainkan jiwa mereka. Gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka berdiri di dunia lain. Di sekeliling mereka, bentangan yang asing, seperti mimpi tetapi terasa terlalu nyata. Tubuh mereka tertinggal di dunia nyata tak bergerak. Namun, di sini di dunia ini mereka lebih hidup dari sebelumnya. Di depan mata mereka, bentang alam yang asing membentang luas, seperti pantulan dari dunia nyata, namun lebih gelap, lebih dingin, dan lebih sunyi. Langit di atas mereka kelabu, dengan kilatan cahaya misterius yang sesekali menerangi horizon yang tak terbatas. Di sini, waktu tampak berhenti, dan suara-suara dari dunia nyata hilang sepenuhnya. Rena adalah yang pertama berbicara. "Di mana kita?" Suaranya terdengar serak, seperti bergema dari tempat yang jauh. Ardi menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu," katanya pelan. "Tapi yang jelas, kita tidak lagi di rumah." Arnold, yang biasanya paling skeptis, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. "Ini nyata? Maksudku, apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Tubuh kita di sana, tapi kita di sini." Cindy yang sejak tadi diam,
berjalan perlahan menuju tepian dunia aneh itu, mencoba merasakan batas-batas tempat ini. Kita masuk ke dalam sigil, tapi bukannya memanggil makhluk halus, kita malah tersedot ke dunia ini, gumamnya. Ardi mencoba menyusun pikirannya. Mungkin ini bukan hanya tentang supranatural. Mungkin ada penjelasan ilmiah untuk semua ini. Ingat apa yang pernah ayahku bilang, beberapa dimensi bisa saling bersinggungan, dan kita mungkin saja melangkah ke salah satu dimensi itu. Mungkin saja, jawab Arnold sinis. Tapi aku lebih suka penjelasan yang lebih sederhana. Kita salah besar. Mereka mulai berjalan, mencari petunjuk atau jalan keluar. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawah mereka menyerap energi. Namun, di kejauhan, mereka melihat sesuatu. Sebuah menara hitam yang menjulang di tengah kegelapan, dikelilingi oleh kabut tebal. "Apa itu?" tanya Rena. Matanya terfokus pada menara tersebut. "Aku tidak tahu," jawab Ardi. "Tapi sepertinya itu satu-satunya hal yang bisa memberi kita petunjuk tentang tempat ini." Tanpa pilihan lain, mereka mulai berjalan menuju menara tersebut. Suasana semakin menyesakkan. Semakin mereka mendekat, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Rena mulai merasa gelisah. "Mahajaya, kalian merasa seperti ada yang mengikuti kita?" Arnold mengangguk. "Ya, aku merasakan hal yang sama sejak kita tiba di sini." Cindy berhenti sejenak, mendengarkan keheningan di sekeliling mereka. "Kita harus tetap waspada." Semakin dekat mereka dengan menara itu, suasana semakin mencekam. Kabut menjadi semakin tebal, hampir seperti menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok bayangan besar muncul. Sosok itu bergerak dengan cepat, mengelilingi mereka, tapi tak pernah cukup dekat untuk dilihat dengan jelas. "Siap-siap," teriak Ardi. Mereka berempat berdiri saling membelakangi, mencoba memperkirakan gerakan makhluk itu. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, sosok itu melesat cepat, dan bayangan hitam menyelimuti mereka. Gelap lagi. Saat mereka terbangun, mereka berada di ruang lain, di dalam menara yang sebelumnya hanya terlihat di kejauhan. Namun ruangan ini tidak kosong. Di tengah ruangan, berdiri sebuah sosok berkerudung, mengawasi mereka dengan mata yang menyala redup. "Selamat datang di perbatasan dunia." Suara sosok itu dalam dan bergema, seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Mereka semua membeku di tempatnya. "Apa maksudmu?" tanya Ardi, mencoba menahan rasa takutnya. Sosok itu tersenyum samar, bibirnya hampir tak terlihat di balik bayangan tudungnya. "Kalian telah memasuki wilayah antara hidup dan mati. Apa yang kalian cari di sini, manusia? Kalian bermain dengan sesuatu yang tidak kalian pahami." Jantung mereka semua berdegup kencang saat menyadari betapa besar bahaya yang mereka hadapi.